1930, Zainuddin, pemuda yatim piatu berdarah Bugis dan Minang, meninggalkan Makassar menuju Batipu, tanah leluhur ayahnya. Namun karena sistem adat matrilineal, ia dianggap orang asing yang tidak bersuku. Di tengah keterasingannya, Zainuddin menemukan pelipur lara pada Hayati, seorang gadis bangsawan yang santun. Melalui surat-surat puitis, keduanya saling jatuh cinta dan mengikat janji setia sehidup semati. Hubungan mereka ditentang keras oleh Mama Hayati karena asal-usul Zainuddin yang tidak jelas. Zainuddin dipaksa meninggalkan Batipu menuju Padang Panjang. Tak lama kemudian, Hayati dipinang oleh Aziz, pemuda Minang yang kaya namun bertabiat buruk. Di saat bersamaan, lamaran Zainuddin ditolak mentah-mentah karena miskin, karena tekanan adat dan keluarga. Hayati terpaksa mengkhianati janjinya dan menerima pernikahan dengan Aziz. Berita pernikahan tersebut membuat jiwa Zainuddin terguncang hingga sakit parah. Diselamatkan oleh sahabatnya Muluk, Zainuddin bangkit dari keterpurukan dan pindah ke Jawa. Di Surabaya, ia menyalurkan rasa sakit hatinya menjadi karya sastra dengan nama Pena Z. Zainuddin pun sukses menjadi sastrawan kaya raya. Sebaliknya, rumah tangga Hayati hancur karena Aziz gemar berjudi hingga bangkrut dan dipecat. Luntang-lantung di Surabaya, Aziz dan Hayati meminta bantuan seorang hartawan bernama Tuan Sabir yang ternyata adalah Zainuddin. Meskipun terluka, Zainuddin tetap menampung dengan murah hati, merasa terhina oleh kebaikan Zainuddin. Aziz pergi ke Banyuwangi, lalu bunuh diri, meninggalkan surat agar Zainuddin menjaga Hayati. Setelah kematian Aziz, Hayati memohon agar mereka bersatu kembali. Namun, luka hati Zainuddin terlanjur dalam. Zainuddin kemudian berkata, "Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf." Hayati juga menjawab, "Kenapa kau jauh aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini." Zainuddin kembali menjawab, "Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepadanya, walaupun kecil, dan ia lupa kekejamannya sendiri padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa yang di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang berjanji ketika saya diusir oleh nenek mamamu karena saya asal-usulnya tidak tentu, orang hina dihina tidak tulen Minangkabau? Ketika itu kau membawa saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tanganmu berinang, bahwa kau telah menjadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tak tersudu di iti, tak termakan di air. Kau katakan bahwa aku miskin, kau pun miskin. Hidup tak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin kemudian memulangkan Hayati ke Minangkabau.
menumpangi kapal Van der Wijk. Setelah kapal bertolak, ego Zainuddin runtuh. Ia menyusulnya, namun takdir berkata lain. Kapal tersebut tenggelam di Laut Jawa dekat Lamongan. Zainuddin bergegas ke rumah sakit di Tuban dan menemukan Hayati dalam kondisi kritis. Di detik-detik terakhirnya, mereka saling memaafkan, dan Hayati meninggal dengan tenang di pelukan Zainuddin. Di rongrong penyesalan yang mendalam, kesehatan fisik dan mental Zainuddin merosot tajam, hingga ia wafat tak lama kemudian. Ia dimakamkan bersanding di sebelah makam Hayati di Sidoarjo.